Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Febriana, NPM 2040402062, lokal B, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi industrialisasi di Indonesia. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industri adalah usaha yang melakukan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Artinya, industrialisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai landing sektor, yang maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Industrialisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produktif, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan penggunaan sumber daya yang optimal. Kementerian Perindustrian merilis 5 strategi utama untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri nasional guna menggerakkan perekonomian dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pertama, koordinasi pembangunan industri dengan kementerian dan lembaga terkait lain. Upaya tersebut meliputi 2 aktivitas utama, yaitu penjaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bagi industri manufaktur. Strategi ini antara lain akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian BUMN. Selain itu, kami melakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan fiskal dan pembiayaan sektor industri. Kedua, implementasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, antara lain melakukan optimalisasi belanja modal pemerintahan pusat dan BUMN, pengaturan impor produk yang sudah bisa diproduksi dalam negeri, serta pengenaan sanksi bagi melanggar ketentuan terhadap kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, ada penguatan ekspor dan substitusi impor, diantaranya melalui diverifikasi industri unggulan untuk ekspor, membuka secara agresif pasar-pasar baru untuk produksi industri, melakukan pendekatan terhadap prinsip-prinsip otomotif Indonesia untuk menjadikan Indonesia basis ekspor. Selanjutnya, mendorong investasi pabrik-pabrik komponen di negara-negara yang menjadi target ekspor baru, serta memastikan penyelesaian impor bahan baku, khususnya impor limbah non-B3. Keempat, yaitu mendorong investasi di sektor industri yang melakukan perbaikan, kemudian perizinan, promosi investasi, dan fasilitas pemberian insentif investasi. Selama 5 tahun ke depan, Agus memastikan pemerintahan telah mengidentifikasi rencana investasi sektor industri sebanyak 81 proyek dengan nilai total 92,1 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 125.000 orang. Kelima, yaitu penguatan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, antara lain melakukan penurunan besar uang muka untuk produk pembelian mobil dan motor, mempercepat penyaluran dana bantuan sosial ke masyarakat, serta meningkatkan utilisasi industri dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Agus optimis apabila strategi tersebut terlaksana dengan baik, target pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 53% pada 2020 bisa tercapai. Sementara itu, kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap total PDB nasional dibidik hingga 17,8% sepanjang tahun ini. Pada 2019, nilai investasi industri pengolahan non-migas mencapai 215,9 triliun dan tenaga kerja industri pengolahan non-migas sebanyak 18,87 orang. Industri pengolahan non-migas skala besar dan sedang tumbuh sebanyak 1.476 unit. Adapun hingga saat ini kawasan industri yang sudah terbangun sebanyak 14 kawasan. Jadi yang tadi adalah salah satu strategi industrialisasi yang Indonesia akan laksanakan pada tahun ini dan selanjutnya. Sekian, itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.